Ada seorang raja yang mempunyai 4 istri. Suatu hari, raja itu jatuh sakit dan sekarat. Ia membayangkan keadaan di akhirat. Dia takut sendiri dan dia juga takut nanti katanya kesepian. Maka ia memanggil istri yang keempat, istri yang sangat dia cintai, yang semasa menjadi istrinya, ia belikan berlian, ia belikan emas, dia berikan pakaian yang indah dan bagus-bagus. Ia bertanya kepada istri yang keempat ini, maukah kamu mati bersamaku dan pergi bersamaku di akhirat? Istrinya yang keempat ini menjawab, maaf, aku tidak bisa. Lalu ia meninggalkan raja. Raja juga mencintai istrinya yang ketiga. Ia bangga dengan istrinya ini. Ia sering memamerkan istrinya yang ketiga ini kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada kerajaan tetangga. Ia panggil istrinya yang ketiga ini dan dia bertanya, maukah kamu menemaniku ke akhirat? Istrinya yang ketiga menjawab, aku sangat mencintai hidupku dan maaf, aku tidak bisa pergi bersamamu. Dan ketika kamu mati, aku akan menikah lagi. Istri yang kedua adalah istri yang selalu berada bersamanya di saat ia membutuhkannya. Raja memanggilnya dan bertanya kepadanya, maukah kamu menemaniku ke akhirat? Istrinya yang kedua ini menjawab, maaf, kali ini saya tidak bisa membantumu. Yang dapat saya lakukan adalah mengadakan pemakamanmu dan hadir dalam pemakaman itu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, aku akan pergi bersamamu dan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Suara itu adalah suara dari istrinya yang pertama. Namun ternyata istrinya yang pertama ini adalah istri yang mendapat perhatian paling kecil, yang perawatan dan kasih yang ia peroleh sangat sedikit. Raja sangat menyadari hal itu. Ia merasa malu, bahkan ia menyesal. Lalu raja berkata, maafkanlah aku, seharusnya aku merawatmu lebih baik, memperhatikanmu dan mencintaimu daripada mereka yang lain. Saudara-saudari sekalian, setiap kita bagaikan mempunyai 4 istri, artinya teman hidup yang bersama-sama dengan kita dalam hidup. Istri yang keempat melambangkan tubuh kita. Kita hiasi dia dengan perhiasan yang bagus, kita dandani, kita berikan pakaian yang bagus, elegan dan menarik. Tubuh kita menjadi bagian dalam hidup kita yang seringkali paling banyak kita perhatikan dan paling banyak kita rawat. Namun ternyata tubuh kita tidak bisa mengikuti kita ke akhirat. Istri yang ketiga melambangkan harta benda kita. Kita menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan harta benda. Tapi sayang, harta benda ini tidak bisa juga ikut kita ke akhirat. Malah seperti kata dari istri ketiga bahwa ia akan menikah lagi, demikian juga harta benda kita akan diserahkan kepada orang lain, akan dibagi-bagikan. Istri yang kedua melambangkan keluarga dan teman-teman kita, para sahabat. Kita percaya pada mereka. Mereka selalu berada bersama kita di kala susah maupun senang, di saat kita butuh. Tetapi hal yang paling maksimum yang dapat mereka berikan adalah mengadakan upacara pemakaman dan menaburkan tanah serta bunga di atas makam. Sampai di situ saja. Setelah itu kita harus pergi ke akhirat tanpa disertai oleh mereka. Dan istri yang pertama melambangkan jiwa kita. Kita biasa mengabaikannya. Kita tidak merawatnya dengan baik. Kita kurang memperhatikannya. Padahal dialah yang mengikuti kita ke akhirat. Saudara-saudari sekalian, rawatlah tubuhmu. Jagalah agar tetap sehat juga terlihat menarik. Kumpulkanlah juga harta benda dan kekayaan. Dan nikmatilah untuk kesejahteraan dan untuk kebahagiaan. Cintailah keluarga dan teman-teman. Balaslah cinta dan perhatian yang mereka berikan. Namun yang utama, rawatlah dan peliharalah jiwamu. I'm not giving up, no, not yet.